untuk para Kartini Indonesia yang ada di rumah dan tentunya yang lagi mendengarkan Stop It Talk, talking time without wasting your time. Alhamdulillah. Sudah episode 2 nih kita sekarang. Yipi. Bener banget nih. Kembali lagi bersama kita, aku Yeka Ramadhani. Aku Muhammad Taufiq Iza Rizky. Yang selama beberapa menit ke depan akan menemani teman-teman sekalian nih. Nah, sebelumnya pengen tanya sih, teman-teman ini udah pada bosan belum nih karantina di rumah udah hampir sebulan ya? Bosan banget. Tapi nggak apa. Kita harus bisa melawan bosan biar para pejuang di depan bisa melawan corona. Asik. Gila, asik. Mantap. Jadi Torik, kita hari ini kira-kira mau ngebahas apa nih? Kita mau Selamat Hari Kartini seluruh wanita Indonesia. Kok udah keluar? Sabar. Anak siapa nih? Ini ngoceh saja. Tenang Torik, ini bukan sembarang orang nih, ini bukan orang nyasar, bukan. Nah, melainkan iya. ini narasumber pertama kita nih di Stop. Oh alah, ya Allah, akhirnya kita punya narasumber. Gila loh, episode 2 langsung ada narasumber. Ayo kenalan dulu narasumber, kenalan. Halo semua, kenalin, aku Sofi. Aku staf Departemen Kajian Strategis dan Advokasi BEM FKG UNER. Oh, alah, orang kastrat. Halo Sofi. Halo. Oke, kayaknya tadi udah excited banget. Tadi apa ngomongnya selamat Hari Kartini? Emangnya kita hari ini mau ngomongin apa sih? Mau ngebahas apa sih emangnya? Nah, pas banget nih. Karena hari ini adalah Hari Kartini dan bulan lalu juga ada Women March, gak mungkin gak sih kalau misalnya kita gak ngebahas tentang woman empowerment. Topik yang emang sering banget dibahas kalau misalnya lagi ada upacara Kartinian ataupun seminar-seminar. Wih, bahasanya Torik, gak salah deh ini kita berat ya, gila. Iya. Emang aku mau nanya. Emang sebenarnya gerakan woman empowerment tuh apa sih? Itu wanita yang punya kekuatan, super power, apa super girl gitu, apa sih? Apa woman empowerment? Bukan. Jadi, woman empowerment itu adalah suatu gerakan yang memperjuangkan rasa hormat, kemuliaan, dan pengakuan terhadap semua wanita. Nah, dengan adanya woman empowerment ini, sistem dan pola pikir patriarki masyarakat bisa diubah, serta wanita akan punya otonomi dan hak penuh atas dirinya. Oh, ngomong-ngomong hak penuh nih, yang dimaksud sama hak penuh itu apa sih, Sof? Jadi, hak-haknya itu meliputi yang pertama ada hak pendidikan. Jadi, perempuan itu punya hak untuk mengenyam pendidikan dengan jenjang yang setara sama laki-laki. Bahkan udah banyak kan yang lebih, kayak dokter sama profesor kita nih. Udah ada yang sampai S2, S3, ataupun spesialis kan. Terus, hak yang kedua ada hak ekonomi. Perempuan punya hak untuk berkontribusi dalam ekonomi keluarga. Kalau misalnya aku kasih contoh, mungkin lebih ke wanita karir kali ya. Mereka membantu perekonomian keluarga, tapi nggak melupakan perannya sebagai istri dan sebagai ibu. Nah, terus ada juga nih hak untuk pengambilan keputusan. Jadi perempuan juga punya hak yang sama kok kayak laki-laki dalam pengambilan keputusan ataupun memberikan pendapat. Kayak misalnya nih, contoh gampangnya nih. Biasanya kan yang ngurusin masakan tuh mak-mak nih, wanita-wanita nih, yang ngurusin pengambilan keputusan tentang makan apa hari ini, masak apa hari ini kan biasanya wanita nih, perempuan nih. Nah, itu salah satu haknya. Nah, dan yang terakhir, perempuan itu juga punya hak untuk mendapatkan perhatian akan kesehatan dirinya sama seperti anggota laki-laki. Gitu deh. Oh, tunggu. Berarti kasus yang kemarin yang kekerasan dan diskriminasi itu kan banyak tuh ya. Itu berarti masih masuk ke pembahasan ini ya? Iya, itu betul banget. Yang kemarin tahu kan yang kasus pelecehan seksual, yang psikolog, ya kan, tahu kan? Oh iya, tahu. Siapa namanya? Gimana nih? Dokter siapa gitu? Jangan ngegosip, guys. Aku nggak tahu gosip, guys. Gimana nih? Ini bukan gosip nggak sih? Ini bukan gosip, emang beneran terjadi ya. Dan menurut aku harus ditindak tegas sih, karena udah nggak ada izin sebagai psikolog, ditambah ngelakuin pelecehan seksual juga lagi, kan nggak pantas. Iya bener-bener, emang nggak pantas banget. Terus
ada lagi itu siapa? Komentator bola di itu loh, di televisi swasta apa televisi nasional gitu. Yang dia ngomong nggak bener lah tentang perempuan, tapi dia ngomongnya tuh katanya bercanda. Iya kan? Iya, aku tahu juga tuh. Kelihatannya kan kayak bercanda gitu kan, tapi bercanda itu nggak lucu. Yang ada malah kayak ngejatuhin perempuan. Kalian nggak boleh kayak gitu ya. Iya. Malu tahu kalau viral gara-gara hal kayak gitu. Iya. Insya Allah. Nah, makanya nih, kita sebagai perempuan tuh harus bertindak. Iya sih, aku yang gak tahu gosipnya, yang cuma dengerin dari kalian aja nih kayak ngerasa gemes gitu, pengen tak gigit gitu kan ya. Aduh, gimana tuh Sof caranya biar aku yang juga sebagai cewek ini bisa ngelakuin suatu tindakan? Nah, tindakan yang bisa kita lakuin, yang pertama kita bisa mengedukasi perempuan lainnya. Tentang gimana sih cara kita bersikap selayaknya seorang perempuan, gimana cara kita bersikap antara perempuan dengan laki-laki, atau kita bisa mengedukasi tentang hak dan kewajiban perempuan itu seperti apa sih. Terus yang kedua, kita bisa speak up. Dengan kita berani mengangkat suara, perempuan bisa menuntut hak-hak dan kesetaraan gendernya. Nah, terus yang ketiga, kita bisa heart to heart antara sama perempuan. Jadi, kalau misalnya kita saling dukung nih antara sama perempuan, nantinya kita bisa meningkatkan kepercayaan diri satu sama lain. Terus nih, yang gak kalah pentingnya, kita bisa mendidik generasi berikutnya nih. Kayak aku sama kamu nih, nah, kita itu kan bakal jadi calon ibu kan. Nah, Torik juga bakal jadi calon bapak kan. Amin. Amin. Kita juga harus bisa mendidik anak-anak kita nih tentang hak mereka itu kayak gimana sih, kewajiban mereka tuh seperti apa sih, kayak gitu. Terus yang terakhir, kita juga bisa ikut andil. Kayak perempuan-perempuan sekarang nih, banyak kan yang terjun ke dunia politik atau mungkin di kegiatan eksternal. Atau udah banyak yang jadi CEO, jadi founder. Kan itu keren-keren banget kan ya? Bener. Nah, kita juga bisa. Tapi Kenapa? Tapi kalau kayak aku gini, kamu cowok ya, bukan cewek kan, tadi itu ngomongin kayak cewek harus seperti apa gitu kan. Nah, kalau aku yang kayak cowok dan teman-teman cowokku lainnya tuh, kita ada nggak sih yang bisa kita lakukan biar kita bisa ikut andil dalam membantu menegakkan gerakan woman empowerment ini? Bisa dong, bisa banget malah. Jadi, gimana tuh caranya? Jadi caranya yang pertama, kamu bisa menghargai otoritas perempuan. Contoh simpelnya, tidak berkomentar buruk terhadap tata busana perempuan. Nah, biasanya kan kalau di sosmed itu banyak banget kan netizen-netizen nyinyir, apalagi di kolom komen artis gitu kan. Banyak netizen nyinyir banyak. Yang ngomentarin tata busana gitu kan. Ih, kok busananya aneh sih, kok warnanya nggak sesuai sih, kayak gitu. Nah, kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu harus menanamkan bahwa setiap model pakaian yang dipakai itu adalah hak mereka untuk mengekspresikan diri. Nah, yang kedua nih Torik, kamu bisa bersikap terbuka atas hak perempuan dalam sebuah keputusan. Walaupun laki-laki sejauh ini dianggap sebagai seorang pemimpin ataupun kepala dalam sebuah keluarga, tapi perempuan juga punya hak kok untuk mengemukakan pendapatnya. Iya benar, aku juga setuju. Ya terus nih, yang terakhir nih yang paling penting banget, tidak melakukan tindakan seksis di depan publik. Gak disadarin sih, gak disadarin, tapi masih banyak banget laki-laki yang ngelakuin ini. Contohnya, mungkin siulan di depan publik ya, banyak banget nih kan kayak cewek-cewek cakep lewat di tongkrongan cowok atau mungkin di tukang ojek gitu kan, Yeka nih cakep kan, pasti pernah nih diginiin kayak neng Yeka gitu, view gitu kan. Iya. Nah, walaupun kesel banget tuh, iya kan. Nah, walaupun itu kelihatannya kayak bercanda atau simple banget, tapi itu sebenarnya masuk ke tindakan pelecehan verbal atau catcalling. Gitu. Ya, untungnya sih aku sudah dari dulu mencoba untuk melakukan hal-hal itu sih, mencoba menghargai perempuan. Ya BTW, ini kan kalau lagi Kartinian gini aku tuh sering baca artikel gitu kalau katanya Ibu Kartini tuh sering banget dibilang sebagai sosok gerakan emansipasi wanita atau memperjuangkan gerakan woman empowerment. Emangnya kalau dipikir-pikir deh, emangnya kenapa sih kok beliau tuh bisa seberpengaruh itu gitu? Apa sih emang yang beliau ambil dalam gerakan woman empowerment ini?
Tuh. Ketahuan nih Torik nih. Gak seneng banget sejarah nih Torik nih. Heeh. Jangan buka kartu dong, jangan buka Tidur ini pasti tidur. Iya ini. No comment. Jadi gimana tuh? Aku penasaran, aku juga bingung gitu. Iya, jadi Ibu kita Kartini itu merupakan simbol emansipasi wanita yang emang udah ada sejak zaman Orde Lama. Nah, bukan cuma dikenal sebagai wanita yang punya intelektual aja atau karismatik aja, tapi dia juga dikenal sebagai simbol emansipasi wanita, simbol yang menegakkan woman empowerment di Indonesia. Nah, kalian suka pikir nggak sih, kenapa selalu melulu era Kartini yang dijadikan sebagai simbol emansipasi wanita atau pergerakan wanita? Kenapa nggak Oh Ika iya. Ramadhani gitu? Kenapa nggak Torik gitu? Kenapa nggak Sofi Iya. gitu? Ya nggak sih? Loh, kenapa nggak aku? Iya betul. Iya, kenapa emang? Kamu cowok Torik, please. Kamu Oh iya. cowok. Bener. Iya juga sih. Tuh kenapa tuh? Iya, karena warisan karya tulisannya, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang, yang isinya buah pikiran dan suratnya dengan temannya dari Belanda. Nah, nggak berhenti dari tulisan aja. Dia juga menerapkan wacananya dengan mendirikan sekolah khusus perempuan. Karya dan tulisannya inilah yang meyakinkan perempuan lainnya untuk keluar dari stigma masyarakat bahwa perempuan pada akhirnya hanya akan berada di dapur, sumur, dan kasur. Hah? Tunggu. Aku nggak salah dengar. Dapur, sumur, kasur. Berarti kayak perempuan tuh tugasnya cuma masak, ngambil air, sama tidur. Hah? Kok gitu sih? Iya, gitu. Ya, jadi intinya tuh mereka nggak peduli perempuan itu teredukasi atau enggak. Yang paling penting bagi mereka, ya perempuan itu handal dalam kemampuannya sebagai seorang istri ataupun seorang ibu. Innalillahi. Ya Iya, Allah. bener. Ini tuh bukan Torik doang sih yang heran. Aku sebagai cewek tuh juga heran gini ya. Emangnya bener gitu ya pemikiran orang-orang yang menganggap kodrat perempuan tuh cuma kayak di sumur, kasur, tidur, dapur gitu loh. Padahal bukannya ibu itu merupakan sekolah pertama bagi anak-anak mereka ya. Dan anak-anak mereka kan akan tumbuh berdasarkan apa yang diajarkan ibu nggak sih? Iya, benar. Iya, betul banget. Aku juga setuju sama Eka. Nah, itulah yang meyakinkan RA Kartini untuk mendobrak pemikiran lawas yang mengekang perempuan untuk mendapatkan hak utamanya dia. Wih, keren ya, gokil ya. Kayaknya aku pengen deh jadi Kartini masa kini. Aku pengen jadi Kartini milenial gitu. Kayak keren banget ya sih. Aduh. Sabi. Jangan ngada-ngada deh Torik nih. Jangan ngada-ngada. Loh, Kamu kenapa? cowok. Kenapa? Kamu cowok Ya. Torik. Enggak, maksudnya bukan aku jadi ibu Kartini. Aduh, ya gak bisa Terus? lagi gitu. Enggak, maksudku aku tuh menjadi orang yang bisa menginspirasi, Waduh. sama seperti ibu Kartini menginspirasi orang-orang gitu loh. Oh, Jadi lampu. alah. Emang Udah Kan sih, keren banget. emang kelihatannya kayak keren gitu kan. Tapi nggak gampang tahu. Emang gak gampang ah? Kenapa gak gampang? Karena ada beberapa karakter nih yang perlu dimilikin sama Kartini masa kini. Mau tahu nggak? Apaan aja? Mau. Apa aja tuh, Sof? Yang pertama, Kartini masa kini harus punya sifat pantang menyerah. Kenapa? Karena semakin berkembangnya zaman, tentunya tantangan dan kesulitan yang dihadapin juga semakin besar. Nah, Kartini masa kini harus semangat dalam menggapai cita-citanya. Bayangin deh kalau misalnya Kartini masa kini pantang menyerah, gimana mau menegakkan woman empowerment, ya nggak sih? Iya, bener-bener. Make sense. Terus. Terus ada adaptif. Jadi, Kartini masa kini harus bisa bersikap cerdas dalam melakukan segala langkahnya, yang nantinya akan membuat dampak yang semakin lama dalam menegakkan woman empowerment itu. Terus nih, yang ketiga nih, ada kreatif. Sekarang kan kita udah masuk di era 4.0 ya guys ya. Iya. Betul. Di mana di era ini dibutuhin pemuda-pemudi yang kreatif gitu. Nah, kalau misalnya Kartini muda nggak bisa kreatif, ya gimana mau berkembang? Ya nggak sih? Oh, iya, bener. Terus yang terakhir, yang nggak kalah pentingnya, Kartini muda itu harus berani. Kartini muda harus berani menyampaikan pendapatnya, berani menjadi pemimpin, berani memilih langkah hidupnya sendiri, dan juga berani mengemban amanah yang diberikan. Kayaknya aku mundur aja deh. Kok banyak gitu pas didengar ya. Maaf. Sok-sokan sih, Torik. Emang emansipasi wanita itu perjuangannya berat. Kamu tuh nggak bakal kuat, Torik. Biar era Kartini aja. Ya itu mah Dilan, bukan era Kartini. Tapi aku penasaran deh. Kalau di FKG sendiri, ada nggak ya kira-kira yang punya sifat kayak gitu? Punya sifat yang dia pengen punya semangat untuk menegakkan woman empowerment?
Ih, ada dong. Banyak malah. Oh, sumpah. Siapa? Seriusan ada? Ada. Itu loh, para Siapa? dokter-dokter dan profesor kita yang menekuni bidang penelitian. Itu kan keren-keren banget. Mereka menunjukkan bahwa perempuan juga bisa untuk menunjukkan bakatnya gitu. Kayak contohnya nih, kayak Prof. Retno Puji atau Prof. Jenny, ya nggak sih? Oh, iya Iya, benar. bener-bener. Terus nih, ada juga nih, profesor yang membantu berkecimpung di dunia forensik. Kalian pasti tahu siapa? Tebak-tebak. Oh, itu. Prof Prof. Mika. Iya, Prof. Betul Mika. banget, Prof. Mika. Nah, Prof. Mika kan udah dikenal banget nih tentang keahliannya di dunia forensik. Dia udah terkenal nih sama profesor dokter di seluruh Indonesia. Pokoknya nih ya, Oh, iya. kalau misalnya aku jelasin satu persatu achievement-nya beliau-beliau ini, kalian pasti bakal amazed banget deh. Iya sih. Banget Keren sih emang ya. bener-bener. Gokil sih, Beliau gokil tuh sih. emang udah keren banget gitu nggak sih? Mm-mm. Nah, makanya nih, mau perempuan ataupun laki-laki, kita tuh perlu mendukung woman empowerment ini. Nah, bener banget. Karena perempuan itu punya hak yang sama layaknya laki-laki. Kita juga perlu ruang untuk bergerak serta hak yang sama. Nah, dengan adanya woman empowerment, para perempuan bisa bersama-sama berupaya memecahkan stigma kuno yang sering melekat. Gitu. Wih, hebat sih. Ini merupakan sebuah informasi yang sangat penting ya. BTW, Membuka aku mau wawasan. ngucapin terima kasih sama Kak Astra karena sudah mau capek-capek menjadi tamu di Start episode 2 ini. Makasih juga, Gila loh. Sob. Perjuangan Sofi. loh, mantap. Makasih banyak. Semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat untuk aku sama Yeka, juga buat pendengar-pendengar ya. Dan Tentunya, amin. semoga harapannya bisa mengedukasi para pendengar sehingga angka apa itu namanya? Angka apa tuh? Kekerasan seksual itu bisa ditekan gitu loh. Iya, amin. Itu amin. bener-bener itu harapan kita kan? Itu harapan kita semua ya, kayak ayo dong, semakin lama tuh perempuan tuh semakin dihargai gitu loh. Iya gak sih? Betul, setuju. Betul, setuju. Ya udah deh, nggak usah lama-lama. Kita juga tidak ingin menghabiskan waktu para pendengar. Akhir kata, saya Muhammad Riza Rizky. Saya Ramadhani. Dan narasumber kita pada malam ini. Siapa? Saya Ratu Sofia Nur Aini. Iya. Terima kasih buat para pendengar. Jangan bosan-bosan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Bye. Dah. Selamat hari Kartini.